Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada para jamaah dalam acara Women Institute Indonesia. Women Institute Indonesia atau WII merupakan salah satu kegiatan dari Masjid Kampus UGM dan Jamaah Salahuddin yang membahas isu-isu tentang perempuan. Untuk update informasi seputar Masjid Kampus UGM dan kegiatan-kegiatannya, jamaah dapat mengikuti akun Instagram Masjid Kampus UGM di @masjidkampusugm dan kanal YouTube Masjid Kampus UGM. Baik jamaah sekalian, perkenalkan saya Haya Amani selaku moderator yang akan memandu kegiatan Women Institute Indonesia pada sesi ini. Pada bulan November ini, WII mengangkat tema baru yaitu perempuan dan geopolitik. Lebih khusus pada sesi ini, kita akan membahas tema tentang mempelajari dampak psikologis konflik bersenjata pada korban perang, terutama perempuan dan anak-anak. Telah hadir di tengah kita Ibu Zahra Frida Intani, SPSI MPSI Psikolog yang akan menjadi narasumber pada pembahasan kita kali ini. Beliau merupakan salah seorang dosen di Universitas Gadjah Mada. Studi beliau diantaranya terfokus pada psikologi klinis, perkembangan moral, dan perkembangan identitas. Baik jemaah sekalian, peran perempuan dalam konteks geopolitik menjadi fokus penting, terutama dalam kaitannya dengan dampak psikologis konflik bersenjata, khususnya pada korban perang terutama perempuan dan anak-anak. Konflik bersenjata menghadirkan tantangan serius terhadap kesejahteraan mental dan emosi. Konflik bersenjata menciptakan luka yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga terasa dalam dimensi psikologis. Dalam sesi ini, bersama kita akan mempelajari dampak psikologis konflik bersenjata pada korban perang terutama perempuan dan anak-anak. Akan kita simak bersama pada pemaparan yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Baik, langsung saja kepada Ibu Zahra Frida Intani, SPSI. Baik, terima kasih Mbak Haya perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Mbak-mbak sekalian, ini Mbak-mbak semua, benar ya? Baik, saya panggilnya Mbak-mbak dan teman-teman sekalian begitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih kepada teman-teman Masjid Kampus yang sudah mengundang saya untuk mungkin berbagi sedikit begitu ya, apa yang sudah kami pelajari terkait dengan dampak psikologis korban perang, terutama perempuan dan juga anak-anak begitu. Nah, mungkin berita tentang perang, teror, war begitu bukan sesuatu yang asing begitu ya bagi kita beberapa waktu terakhir ini, karena memang banyak sekali pemberitaan terkait dengan perang yang terjadi khususnya di Palestina seperti itu. Nah, nanti di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih spesifiknya terkait dengan dampak secara psikologis. Karena tentu dampak dari perang itu banyak sekali gitu ya. Ada banyak perubahan baik secara ekonomi, kemudian secara politik, secara tatanan berkehidupan secara umum, tentang dampak psikologis seperti itu. Baik, mungkin boleh dibantu dilanjut. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada dinamika psikologis dari korban perang, kemudian dari dinamika psikologis itu kita akan bisa menemukan kira-kira dampaknya apa saja sih, baik jangka pendek maupun jangka panjang, bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian bagaimana efeknya terhadap kesehatan mental, dan juga bagaimana agar bisa tetap bertahan dan juga menjadi tangguh. Nah, baik, boleh lanjut? Saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol nih dengan yang ada di sini. Kalau teman membayangkan terkait dengan korban
Mungkin ada yang mau berbagi? Apa yang kalian pikirkan, atau kita kan alhamdulillah di sini kondusif begitu ya, di Indonesia sejauh ini kondusif, dan di era ini kita tidak merasakan begitu rasanya bagaimana dalam kondisi perang. Teman-teman mungkin mendapatkan informasi mengenai kondisi perang dari media-media. Nah, dari informasi tersebut kira-kira apa sih yang kalian pikirkan tentang korban begitu? Apa yang mungkin mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan gitu? Ada yang mau berbagi? Tidak ada jawaban salah. Ada? Mentalnya sih Mbak, pasti terguncang karena kan apalagi anak-anak ya dengan dentuman bom-bom, terus mayat-mayat berserakan di mana-mana, pasti kan itu tuh menjadi hal baru dan sesuatu yang pasti ada guncangan gitu terhadap mentalnya. Baik, guncangan mental ya. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Kita bisa bayangkan, coba perempuan dan anak-anak. Kalian waktu SD, di atas, next dulu. Waktu SD, teman-teman ngapain aja waktu SD? Main, sekolah gitu kan ya. Apa sih yang dipikirkan anak-anak SD? Enggak ada. Mungkin mikir ya, besok mau jajan apa, ngerjain PR seperti apa, oh matematika susah dan lain sebagainya gitu. Itu yang dipikirkan anak-anak SD. Kemudian kalau kita nih sebagai perempuan, kira-kira sekarang yang menjadi pikiran kita tuh apa sih, menjadi fokus hidup kita? Dari kuliah itu, kuliah, praktikum, dapat jodoh dan sebagainya seperti itu yang tema-tema yang mungkin kita pikirkan sehari-hari. Tapi bisa kita bayangkan kalau misalnya layak tidak bisa seperti itu. Kemudian untuk mencari tempat aman, untuk merasa safe di rumah itu juga tidak bisa. Nah, kita bisa bayangkan apa kira-kira yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka rasakan begitu. Tadi sudah disampaikan bahwa mungkin akan ada guncangan-guncangan secara mental begitu. Merasa tidak aman, terus merasa khawatir, takut, sedih dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu gambaran-gambaran yang muncul, tema-tema yang muncul begitu ketika kita membahas tentang korban-korban perang. Boleh dilanjut? Nah, jadi banyak sekali dinamika psikologis yang bisa kita temukan korban perang. Apalagi kalau perangnya ini sifatnya berkepanjangan begitu ya. Kita tidak tahu kapan selesainya. Karena kalau misalnya korban pelecehan seksual, misalnya korban bullying, korban kekerasan yang mungkin durasinya satu kejadian, dua kejadian selesai, itu dinamikanya tetap akan berbeda dengan yang kemudian satu negara, satu wilayah sedang mengalami perang begitu. Nah, ketika berada di kondisi ini ada banyak perubahan dalam hidup. Yang pertama misalnya, khususnya untuk perempuan dan anak-anak, bisa jadi akhirnya mau tidak mau juga terlibat dalam the act of misalnya violence and armed conflict. Misalnya perang itu kan dulu perang di Vietnam, kemudian Korea Jepang, kemudian di South Sudan, kemudian ada perang di Ukraina dan Rusia. Nah, bisa jadi kemudian mau tidak mau masing-masing individu, baik perempuan, laki-laki, perempuan maupun anak-anak juga terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan kemudian yang sudah pasti akan kerasa banget dampak besarnya adalah ketika mereka menyaksikan sendiri banyaknya link seperti itu ya, link disability and prison. Jadi ada mungkin adalah keluarganya sendiri, bahkan orang tuanya atau anaknya atau tetangganya yang mereka kenal, dan itu bukan hanya satu dua tapi masif begitu. Kita bisa bayangkan bagaimana guncangan yang terjadi. Kalau teman-teman ingat kemarin waktu pandemi kan banyak sekali begitu ya kabar duka yang kita hadapi. Ketika pandemi itu kita merasa begitu ya, merasa berduka dan mungkin dukanya pun berkepanjangan. Bagaimana bila situasinya adalah dukanya itu berlipat-lipat begitu, banyak sekali yang tewas, banyak sekali yang wafat gitu. Nah, kemudian juga
dalam kondisi perang, tidak jarang pula ada situasi di mana akhirnya ada sexual exploitation dan rape begitu. Jadi, ketika di perang ada rape, di rape ya teman-teman, bahasa Indonesia apa ya rape ya? Oh ya, diperkosa dan kemudian juga abduction children, misalnya ada penculikan anak-anak, ada keluarganya, ada juga masyarakat yang dipaksa untuk pindah dari rumahnya atau sehingga lagi berada di situasi yang familiar dan nyaman begitu bagi mereka. Kemudian ada juga situasi kemiskinan. Dengan kondisi perang tersebut, kemudian negaranya tidak stabil, akhirnya banyak pengangguran karena mungkin tidak bisa bekerja karena memang tidak jalan begitu ya, sistem hanya tidak sekolah juga, dan perubahan-perubahan itu juga dapat mempengaruhi dinamika psikologis. Kemudian tidak punya rumah, misalnya teman-teman saudara-saudara kita di Palestina ini dibom begitu, akhirnya terpaksa harus pindah begitu, berada di rumah atau di lingkungan pengungsian yang disediakan. Nah, ini juga dinamika yang penting untuk kita bahas adalah lack of hygiene, dan akhirnya secara status kesehatannya pun menurun. Misalnya tidak ada sumber air bersih, kemudian juga tidak bisa minum atau makan dengan sumber yang seperti biasa kita makan, kita konsumsi seperti itu, sehat dan lain sebagainya. Dan ini nanti juga termasuk korban-korban perang yang mendapatkan luka-luka fisik seperti itu. Kita bisa bayangkan ya, ada situasi yang sedang tidak kondusif itu, mau operasi pun tidak ada anestesi seperti itu, atau kita tidak lagi memikirkan oh ini alat operasinya higienis atau tidak, karena dalam kondisi darurat. Dan ini akhirnya bisa mengarahkan pada misalnya infeksi, kemudian kalau misalnya melahirkan di situasi genting itu juga berbeda dengan ketika kita situasinya lebih kondusif seperti itu. Kemudian dinamika lain, sulitnya bantuan-bantuan yang masuk ke daerah tersebut. Jadi terbatasnya akses untuk bantuan, situasinya sangat berbeda dengan situasi hidup ketika dalam kondisi normal atau tidak dalam kondisi perang gitu. Jadi itu banyak sekali yang mempengaruhi, baik dari segi kesehatan, kemudian dari segi pendidikan, dari segi bagaimana reaksi dengan sosial begitu ya. Semuanya mungkin berada di situasi yang takut gitu. Tertekan, pasti main, yang dipikirkan adalah mungkin menyelamatkan diri begitu. Boleh dilanjut? Nah, apa kemudian seperti itu teman-teman? Nah, beberapa data yang mental dilakukan survei dan apa saja sih yang ditemukan di anak-anak Gaza. Nah, di sini anak-anak melaporkan bahwa mereka merasa takut, gelisah. Nah, ini adalah perasaan yang dominan begitu ditemukan. Dan juga dari segi perasaan, kemudian ada lagi dari segi perilaku. Nah, perilakunya ada yang akhirnya masih nggak mau bicara, berkonsentrasi. Nah, ini ada beberapa situasi atau perasaan dan perilaku yang muncul pada anak-anak yang berada di Gaza dari 15 tahun blokade gitu ya, blokade di Gaza. Nah, kemudian ditemukan juga
ada perilaku sulit tidur teman-teman. Jadi terus membayangkan merasa bahwa ada suara-suara bom, atau membayangkan bahwa akan ada pertempuran begitu, sehingga dia tidak tidak nyenyak tidurnya. Terus juga ada withdrawal itu adalah perilaku menghindar. Jadi alih-alih mungkin kalau kita seperti biasanya, kalau misalnya lagi sehat mental gitu ya teman-teman, kita ketemu sama orang itu nyaman, dan ketika ada fase withdrawal ini kita jadi nggak mau ketemu sama siapa-siapa dan kita diri dari situasi lingkungan. Nah, selective mutism ini adalah perilaku ketika berbicara sama sekali gitu di situasi-situasi tertentu, benar-benar diam. Kemudian ada hypervigilance, ini ketakutan yang sangat begitu ya, kegelisahan yang amat sangat, dan juga sulit konsentrasi tadi sudah dibahas, ketakutan yang jadi tidak sekedar takut saja tapi benar-benar berlebihan. Selain perasaan-perasaan itu juga ada dampak secara fisik teman-teman. Jadi ketika diteliti begitu ya, dampak psikologis dari korban perang itu salah satunya menunjukkan simptom fisik atau gejala-gejala fisik seperti pusing, kemudian sakit perut, kemudian tadi itu mengompol dan lain sebagainya. Dan ini kondisi simptom fisiknya tidak disebabkan oleh sakit fisik beneran, tapi karena tadi stres secara psikologis yang dimunculkan dengan gejala-gejala fisik. Boleh dilanjut? Nah, ketika kita berbicara tentang korban perang, teman-teman pernah nggak teman-teman nonton film judulnya Cell Brothers atau apa begitu, yang main Tobey Maguire yang jadi Spider-Man original. Jadi itu bercerita tentang Amerika yang baru pulang perang dari Afghanistan kalau nggak salah. Tapi ini ceritanya dia adalah tentara Amerikanya seperti itu. Tapi di film itu menunjukkan ciri-ciri orang yang mengalami PTSD atau trauma. Jadi kalau teman-teman pengen tahu orang-orang dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder seperti apa, teman-teman bisa nonton film itu. Dan juga secara perilaku. Nah, kita mau siapa di sini yang sudah pernah mendengar tentang trauma? Pasti banyak yang mendengar tentang trauma. Sekarang tema-tema trauma itu ada yang kecil gitu kan. Trauma apa? Banyak. Apa sih? Apakah trauma itu trauma stres atau trauma itu adalah stres yang levelnya lebih kuat? Otak kita tuh situasi atau kejadian yang sifatnya jadi diulang-ulang terus, emosi yang melekat pada memori tersebut, pikiran negatif yang melekat pada situasi tersebut itu semakin kuat dan semakin semakin mudah kita ingat gitu. Kayak gini nih teman-teman, misalnya teman-teman belajar satu materi baru. Nah, habis belajar satu materi baru, terus kita ulang-ulang materi itu terus. Akhirnya kan dia jadi mudah untuk kita panggil kembali gitu ya. Jadi mudah untuk kita ingat kembali, karena kita terus mengulang-ulang materi tersebut. Sama seperti mekanisme ketika ada trauma. Nah, dia akan terus mengulang-ulang, tapi bedanya dengan kita mengingat secara sadar, trauma ini muatan emosi di memorinya adalah emosi-emosi negatif, seperti itu. Emosi negatif ini biasanya akan mengundang respon tubuh seperti deg-degan misalnya, atau keringetan, terus misalnya muncul jerawat, mual, jadi mah dan lain sebagainya. Karena respon tubuh kita itu juga secara fisik itu juga berkaitan dengan perasaan yang dirasakan seperti itu. Nah, jadi trauma itu tadi ya, re-experiencing, jadi mengulang kembali, merasakan kembali situasi tersebut berulang-ulang. Nah, biasanya
memunculkan reaksi fisik seperti rasa tegang, gemetar, meningkatnya detak jantung, dan kaku di bagian tubuh tertentu. Oke, boleh dilanjut? Nah, trauma ini ketika kemudian didiagnosis, misalnya perasaan traumanya itu kemudian memunculkan gangguan-gangguan sampai durasinya 6 bulan. Nah, ini bisa kita tegakkan diagnosis yang namanya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi syarat orang itu punya PTSD itu ketika ada beberapa klasifikasi begitu ya. Pikiran berulang, ketakutan, dan itu rentang waktunya tuh 6 bulan setelah kejadian. Kita bisa bayangkan kalau di situasi perang, stresor atau sumber stresnya kan selalu ada ya teman-teman. Kita bisa bayangkan itu bagaimana beratnya situasi itu. Nah, berdasarkan riset, jadi pasien-pasien dengan PTSD ini kesulitan begitu membedakan mana yang real, maksudnya situasi mengancam yang memang benar-benar mengancam dengan yang sebenarnya tidak mengancam. Hanya dia memiliki kesamaan, mirip dengan hal yang dulu mengancam dia, seperti itu. Nah, akhirnya karena tadi muatan emosi dari traumatic experience-nya besar, akhirnya individu tersebut kesulitan untuk memisahkan mana yang muatan emosi ini dan mana yang dia bisa berpikir secara jernih begitu, atau muatan kognitifnya. Akhirnya dia sulit juga untuk membedakan mana yang safe, mana yang aman, mana yang bahaya, dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi biasanya pasien-pasien dengan PTSD ini dia misalnya dengar suara yang mirip suara tembakan. Nah, dia respon takutnya, respon mungkin menghindarnya itu sama besarnya seakan-akan dia benar-benar merasakan hal tersebut. Sama seperti dulu, begitu. Oke, bisa kita lanjut? Nah, tadi PTSD ini biasanya banyak dirasakan oleh korban-korban maupun pelaku, begitu ya teman-teman. Jadi banyak riset begitu terkait dengan PTSD, pokoknya kalau ada perang itu pasti yang dicari itu tentang dampak psikologisnya, salah satunya PTSD. Nah, sekarang ada juga term bahasan psikologis yang lagi yang lagi hangat gitu ya untuk dibahas, yaitu ACE. Sudah pernah dengar Adverse Childhood Experience? Kalian familiar dengan inner child? Nah, inner child itu sebenarnya tidak ada teorinya teman-teman. Jadi kalau kita mencari-cari teori dari inner child, sebenarnya itu lebih banyak merujuk pada ini, adverse childhood experience. Jadi di mana ada pengalaman saat di masa kecil yang tidak menyenangkan, seperti itu. Nah, contoh-contoh dari ACE ini adalah misalnya abuse gitu ya, mendapatkan kekerasan fisik, seksual maupun psikologis, emosional ketika kecil, kemudian di-neglect atau diterlantarkan ketika kecil, atau hidup dengan orang tua atau orang dewasa atau pengasuh yang alkoholik atau menggunakan narkoba misalnya, seperti itu. Nah, itu definisi secara umum gitu ACE. Nah, termasuk di dalamnya ketika berada di situasi perang, ini juga bisa menyebabkan adverse childhood experience bagi anak-anak yang ada di situasi perang. Nah, ketika anak-anak memiliki adverse childhood experience, ini mereka akhirnya punya potensi atau ini menjadi faktor risiko di masa depan ketika dewasa, mereka mengalami masalah-masalah seperti masalah perilaku, jadi mudah marah, jadi manajemen marahnya itu kurang baik, kemudian mungkin akan mengalami depresi, kecemasan, masalah psikologis lainnya, bahkan hingga ada pemikiran untuk suicidal, seperti itu. Itu dari risetnya seperti itu. Dan ternyata tidak hanya secara dampaknya ke psikologis saja, tapi juga ada dampak secara fisik. Jadi mereka lebih rentan terkena penyakit-penyakit seperti kanker, jantung, paru-paru kronis dan lain sebagainya. Menurut kalian kenapa? Kenapa kok pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan itu
pengaruhnya juga ke penyakit fisik. Kenapa kira-kira? Nah, karena ketika kemudian di masa kecil mungkin tadi ya mendapatkan abuse, atau mungkin dia melihat orang tuanya menjadi korban begitu ya, entah terkena bom atau apa. Nah, itu bisa mempengaruhi juga stres, responnya terhadap stres. Dan kalau tidak didukung dengan dukungan sosial, kemudian dia tidak diajarkan bagaimana caranya menghadapi situasi tersebut dengan sehat, maka dia akan mempelajari cara untuk menghadapi situasi tidak menyenangkan dengan cara yang salah, seperti misalnya dipendem, atau mungkin diabaikan, atau mungkin jadi malah marah-marah. Dan itu ketika di masa depan dia semakin lama akan semakin tidak memiliki kemampuan untuk coping atau menghadapi permasalahan dengan sehat, dan akhirnya itu bisa mempengaruhi juga pola hidup atau gaya hidupnya, yang akhirnya mempengaruhi menjadi faktor risiko juga untuk masalah-masalah kesehatan gitu. Misalnya jadi tidur, jadi suka suka begadang, terus stres dikit makan makanan yang banyak, atau stres dikit alkohol juga karena ikut orang tuanya dulu mungkin alkoholik dan lain sebagainya. Itu kenapa mempengaruhi fisik juga. Boleh kita lanjut? Nah, sebenarnya secara logika kan memang mudah dibaca ya teman-teman. Biasanya individu yang berada di situasi yang tidak kondusif, apalagi anak-anak begitu ya, ketika mereka masih tumbuh dan berkembang, akan sangat berpotensi untuk mengalami masalah-masalah psikologis gitu, masalah-masalah mental. Itu secara logika gampang sekali. Dan banyak riset yang mendukung hal tersebut. Tapi ternyata teman-teman, tidak semua korban perang kemudian berakhir buruk gitu kan ya. Nah, kan ini jadi pertanyaan bagi kita bersama. Kok bisa ya mereka hidupnya itu tidak seberuntung kita yang ada di sini gitu. Bisa duduk nyaman, tidak khawatir ada apa-apa di luar Maskam seperti itu. Tapi mereka tetap bisa berprestasi dan bisa memaksimalkan diri mereka begitu. Kalau kita ingat adik-adik kita di Palestina, kalau teman-teman suka nonton YouTube begitu kan ya, mereka tetap menunjukkan senyum begitu. Mereka menunjukkan senyum, terus dikasih tas juga senang, ditanya cita-citanya apa, mereka juga bisa jawab, aku mau jadi dokter, aku mau jadi guru, aku mau jadi bla 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 gitu. Kenapa pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Dan kenapa kemudian kalau yang di Israel, Palestina kan juga konfliknya lama sekali ya teman-teman. Orang yang dulu jadi anak ketika di tahun 90-an katakanlah, sekarang kan berarti sudah dewasa. Dan mereka ada yang kemudian lanjut sampai kuliah, kemudian mungkin jadi tentara Hamas misalnya di sana dan lain sebagainya. Kenapa kok mereka bisa seperti itu dan tidak malah suicidal? Nah, boleh dilanjut? Nah, kuncinya ada di sini, salah satunya. Jadi mereka punya yang namanya resiliensi dan ketangguhan. Dalam psikologi, yang namanya resiliensi itu adalah kemampuan untuk bounce back atau kembali dari situasi yang tidak menyenangkan ke diri yang sebelum situasi tidak menyenangkan itu muncul. Jadi bounce back gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau ini kami ambil risetnya dari konteks Palestina begitu ya. Di Palestina itu tidak sesederhana itu yang namanya resiliensi. Jadi resiliensi di Palestina itu adalah ketika kombinasi antara normalizing the abnormal, karena itu sudah menjadi normalitas bagi mereka begitu. Situasi yang kita anggap abnormal, situasi perang, kemudian mereka juga mendapatkan dukungan sosial dari komunitas, karena yang merasakan tidak hanya 1-2 orang, 1 RT tok, enggak semuanya. Dan kemudian ada konsep sumut begitu, sticking to the land. Jadi mereka memang mau tetap mempertahankan tanah Palestina. Nah, kekuatan-kekuatan ini yang kemudian membuat mereka tidak hanya mampu untuk bertahan, tapi juga bertahannya itu bertahan bukan pasif gitu ya, cuman diem tok, tapi bertahannya itu aktif. Gitu. Itu resilience dan ketangguhan yang ditunjukkan oleh korban-korban perang di Palestina begitu. Nah, ditambah lagi yang membuat mereka bisa resilient adalah karena mereka punya kekuatan yang didapatkan dari
pengetahuan bahwa yang mereka lakukan ini adalah benar seperti itu. Jadi seeking for justice for themselves, their families, and their nations. Oke, lanjut. Nah, lanjutan. Jadi apa itu resiliensi dan ketangguhan? Jadi resiliensi adalah keterampilan ketika kita bisa menjaga harapan meskipun situasinya tidak menguntungkan, seperti itu. Jadi tetap memelihara harapan. Bedanya orang-orang yang resilience dan tangguh dengan orang-orang yang punya atau yang mungkin ended up menyerah dengan suicide misalnya, itu adalah di bagian harapan. Ketika kemudian memilih untuk menyerah, itu kan berarti dia putus harapan begitu ya, tidak punya harapan. Nah, kalau resilience ini mereka punya harapan. Dan masyarakat di Gaza itu juga menggunakan banyak hal untuk strategi mereka mempertahankan ketangguhan mereka, keteguhan mereka, menggunakan agama misalnya, kemudian art, seni, musik, dan apapun yang bisa mereka gunakan begitu untuk sebagai media atau ekspresi mereka dalam menghadapi stres. Dan yang biasa dilakukan seperti farming. Nah, kita tahu ya semangka, teman-teman, di sana kan ada banyaklah petani zaitun, kemudian ada semangka dan lain sebagainya, recycling, resource management dan lain sebagainya. Nah, selain itu mereka juga sebisa mungkin tetap fokus pada pendidikan. Pendidikan di sini bukan berarti hanya sekolah saja, tapi kita bisa melihat di sana banyak majelis-majelis begitu ya, yang Quran misalnya, majelis Quran, dan itu yang terus mereka dorong meskipun dari sumber daya fisiknya saja itu tidak memungkinkan. Tapi mereka berusaha untuk tetap beraktivitas secara aktif itu. Boleh lanjut? Baik. Nah, bagaimana caranya agar meskipun dalam situasi perang, meskipun anak dan juga perempuan di sana mungkin tidak ideal begitu ya. Barangkali ada yang sudah yatim piatu, ada yang banyak yang jadi janda juga, akhirnya kan double peran dan lain sebagainya. Apa sih yang bisa tetap membuat mereka bisa menjaga kesehatan mental? Yang pertama adalah ternyata creating cultural and religious meaning. Nah, di sini pentingnya mereka menggunakan basis keyakinan pada Tuhan untuk mengambil makna. Kita bisa bayangkan kalau misalnya semua itu tidak dimaknai secara mendalam, mudah sekali kita pasti akan merasa putus asa gitu. Nah, apa saja yang mereka lakukan? Nah, yang pertama adalah believe in the power and control of Allah over a believer's life and death becomes belief bla 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 bla. Jadi mereka paham bahwa yang memang sudah ditakdirkan ini memang Allah takdirkan begitu di hadapan mereka. Mereka percaya dengan qada dan qadar. Kemudian meyakini bahwa ujian yang datang ini adalah bentuk dari sayangnya Allah untuk menguji kesabaran dari kita gitu. Kemudian mereka juga menggunakan tujuan hidup sebagai hal yang menguatkan mereka untuk tetap beraktivitas, bertahan dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya tidak takut juga kalau misalnya ada apa-apa, karena yang dituju adalah makna yang lebih dalam ini. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah individualism to collectivism. BTW yang atas tadi sedikit saya tambahkan lagi ya teman-teman. Bedanya orang yang bisa tangguh ketika berada di situasi perang dengan yang tidak adalah ketika yang satu tuh takut mati dan yang satu tidak takut mati gitu ya. Kalau kita, kenapa kok kemudian tadi religiositas itu bisa membantu agar lebih resilient, karena mereka paham bahwa mati itu hanya fase saja dan yang itu pasti akan dirasakan oleh semua orang. Mau mati hari ini, mati besok, mati karena dibom, mati karena rudal dan lain sebagainya, ya itu adalah memang sudah pasti ada seperti itu. Tapi yang lebih penting bagi mereka adalah life after that, death gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan saat ini yang bisa membantu mereka ketika setelah meninggal nanti begitu. Nah, ketika sudah punya pemahaman itu, mereka akhirnya jadi tidak takut akan mati dan meninggal threat, ancaman kematian itu tidak menakutkan untuk mereka.
kalau tidak menakutkan untuk mereka, maka itu tidak menjadi sumber stres. Tapi kalau kematian adalah sesuatu yang menakutkan, karena mungkin tidak punya prepare atau merasa bahwa mati itu adalah the end of everything, maka akan mudah sekali mereka merasa stres. Nah, kemudian yang kedua, individualism dan kolektivism. Kita tahu bahwa contohnya kalau di Gaza, jadi sense of belonging di komunitas tersebut itu sangat kuat. Jadi kenapa kalau misalnya ada yang yatim piatu, yang jadi janda, yang sudah tidak punya keluarga, mereka tetap bisa bertahan? Karena kuat begitu relasinya dengan tetangga, dengan satu masyarakat, satu orang dengan orang lainnya. Dan ini sangat-sangat bisa membantu untuk saling menjadi dukungan sosial, memberikan dukungan sosial satu sama lain. Kemudian selanjutnya adalah normalization to habituation. Jadi berusaha untuk membuat bahwa situasi ini tuh dibuat senormal mungkin seperti itu. Jadi versi normalnya tuh standarnya dibuat beda. Ya dengan bangunan runtuh, dengan situasi yang airnya mungkin tidak oke, listriknya juga tidak ada, itu dijadikan normal bagi mereka, dan mereka akan selalu berusaha untuk tetap engage dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Misalnya ya tetap bekerja, misalnya kalau bisa nanam ya nanam, kalau bisa membantu orang yang membantu orang, kalau bisa belajar Quran yang belajar, dan lain sebagainya. Begitu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah belonging, acceptance, expectation, and readiness. Jadi mindset yang dibangun adalah mereka sudah menerima begitu bahwa ketika berada di tanah Palestina itu ya inilah takdir yang akan mereka hadapi begitu. Dengan acceptance, dengan penerimaan, kita akan lebih mudah untuk dengan penerimaan kita akan lebih mudah untuk meyakini bahwa yang diberikan mungkin memang yang terbaik, bukan mungkin, memang yang terbaik, dan pasti ada makna di balik hal tersebut. Dan yang terakhir adalah family support. Jadi pentingnya extended family seperti eyang kita, Pak D kita, dan lain sebagainya, karena mereka itulah yang nanti yang akan saling mendukung satu sama lain ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam keluarga inti gitu. Dan di family support ini mereka juga berperan sejak sebelum ada agresi. Misalnya dari awal sudah dididik bahwa ketika hidup itu kita tidak berhenti di kematian, seperti itu. Nah, mindset yang terbangun dari sejak dini itu kemudian menjadi faktor protektif atau hal yang menjaga mereka ketika kemudian ditemui situasi agresi. Jadi istilahnya? Mereka tuh resiliensi atau ketangguhan itu tidak dibangun ketika krisis. Tidak hanya dibangun ketika krisis atau agresi, tapi sebenarnya sudah dibangun atau ditumbuhkan dari kecil. Dari mana? Dari orang tua yang juga tangguh, dari orang tua yang tahu makna hidupnya seperti apa, dari orang tua yang tahu apa yang sebenarnya bekal yang paling bagus buat anak turunan mereka apa. Tidak hanya sekedar bekal dikasih mainan, dimasukkan ke sekolah terbaik, tapi lebih dari itu gitu. Jadi ini dukungan keluarga itu sebenarnya dari sejak kecil. Kalau teman-teman ingat, habisin aja. Oke, lanjut sebentar. Nah, ini contohnya begitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Gaza itu terkenal sebagai kota penghafal Quran gitu. Memang banyak sekali keluarga yang encourage satu sama lain gitu ya, baik orang tuanya maupun anak-anaknya untuk menghafal Quran. Karena itulah kemudian sumber dari ketangguhan yang mereka miliki ketika kemudian ada agresi atau ada perang. Nah, di sini tidak hanya anak-anak ya, ada remaja, ada kakek nenek, bahkan dari bayi gitu sudah diajak ke majelis-majelis. Dan inilah awal mula dari ketangguhan mereka. Lanjut. Kayaknya sih sudah, tinggal slide terakhir. Nah, jadi itu ya teman-teman, bahwa dampak psikologis itu banyak dari perang. Banyak. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak punya kesempatan sama sekali untuk untuk memberikan dampak yang lebih positif dari situasi perang. Jadi
ada yang akhirnya mungkin depresi dan PTSD dan lain sebagainya, tapi ada juga loh yang berhasil melalui situasi stres tersebut dan kemudian mereka menjadi berdaya setelah itu. Gitu. Kuncinya apa? Tadi sudah diajarkan agar resilience sejak kecil. Nah, ini ada quote dari seorang chef gitu ya. Celebrity chef, dia bilang bahwa sekarang tuh semua hal itu dibuat di Cina kecuali courage atau keberanian. It's made in Palestine. Nah, mungkin sekian dulu dari untuk pemaparan materinya. Mohon maaf sekali apabila masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zahra Frida Intani atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dari jamaah, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, sekali lagi kepada para jamaah, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Iya, silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ila Zulfa dari Visipol UGM. Pertanyaan saya, Ibu, bagaimana cara kita untuk mengontrol pikiran kita yang terkadang sangat amburadul, ke kanan, kiri, ke sana dan kemari, kayak kita banyak sekali memikirkan hal-hal yang seharusnya kita tidak pikirkan. Bagaimana cara yang Ibu rekomendasikan sebagai untuk saya khususnya cara untuk mengontrol pikiran kita? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Zahra. Monggo langsung dijawab. Lanjut ya. Panggilnya siapa, Mbak Zulfa? Iya, terima kasih pertanyaannya. Baik. Nah, menarik nih pertanyaannya dan kayaknya saya sebelum ini ngajar di kelas dan ada juga tuh bahasan terkait dengan mahasiswa tuh banyak banget pikiran jadi susah fokus begitu. Dan satu kata kunci yang kemudian muncul di kelas saya tadi adalah tentang mindful gitu. Mindful itu adalah ketika kita bisa menyadari apa yang dirasakan, dipikirkan, dilakukan, dialami saat ini tanpa kemudian memasukkan perasaan khawatir akan masa depan dan penyesalan masa lalu seperti itu. Tapi ini memang keterampilan untuk mindful ini memang harus latihan, Mbak. Jadi tidak bisa yang instan terus kita bisa fokus aja sama satu hal dan pikirannya tuh enggak, istilahnya gimana, kayak benang ruwet itu semua masuk gitu ya di sini gitu. Nah, gimana caranya biar bisa latihan mindful? Tips paling mungkin mudah dilakukan adalah coba latihan sadari nafas. Gitu. Kita kan selama ini beraktivitas ya udah gitu kan, jalan-jalan aja. Ngerjain tugas aja. Kadang nugas disambil, misalnya ada 2 laptop, disambil chat HP, disambil ngomong sama orang, kita selalu melakukan itu secara otomatis sehingga kita terbiasa untuk memasukkan banyak hal dalam satu waktu, memperhatikan banyak hal dalam satu waktu. Nah, kalau situasi fisik kita sedang tidak oke, itu nanti bisa ya rentan mengalami stres gitu ya, karena kan deg-degan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita biasa untuk sadari nafas kita, ya sadari aja tanpa, ya sadari nafas sambil mengamati. Waktu aku nafas ini apa yang aku pikirkan? Oh, jemuran di rumah, ini udah agak mendung misalnya seperti itu. Oh, aku mikirin tugas yang belum aku selesaikan. Kita jadi bisa melihat masing-masing pikiran kita dengan lebih jelas, alih-alih yang dia aut-autan gitu. Nah, kalau sudah biasa untuk nyadari nafas saja, biasanya teman-teman akan punya keterampilan, kalian akan bertambah untuk menyadari tadi pikiran ruwet yang ada. Jadi kalian bisa, bahasa Jawanya itu kayak metani gitu loh. Jadi misalnya ini ada benang amburadul nih. Kalau kita biasa untuk fokus mindful, kita akhirnya bisa identifikasi, oh benang yang warnanya merah ini adalah benang aku mikirin tugas. Benang yang warna biru adalah aku mikirin
besok aku habis lulus ngapain ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa metani atau membedakan, differentiate masing-masing benang itu, kita nanti biasanya skillnya akan bertambah lagi dengan memilih, oke, aku sedang ngapain nih? Oh, aku sedang ada di kampus, berarti fokusku adalah tugasku ini dulu. Yang aku khawatir nanti setelah lulus aku ngapain, nanti dulu. Aku taruh dulu benangnya, seperti itu. Tapi yang pertama adalah latihan untuk mindful itu, latihan untuk sadari apa yang saat ini sedang dirasakan, dilakukan. Paling mudah sadari nafas, latihan untuk sadari nafas, gitu. Ya, thank you. Baik, terima kasih kepada Ibu Zahra. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Dipersilahkan, iya silahkan Mbak. Ini sesinya jadi sesi psikologi banget nih Mbak. Iya, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Emilia dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya ingin bertanya mengenai trauma masa kecil. Seringkali kita lihat pada lingkungan kita banyak sekali dampak-dampak yang kita lihat, mungkin kita juga alami. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk kita itu bisa mengontrol diri supaya hal-hal seperti self-harm dan juga hal negatif lainnya itu tidak keterusan sampai kita nanti dewasa, karena mungkin itu juga bisa berakibat buruk untuk mungkin keluarga dan juga anak-anak kita nanti, supaya tidak merasakan hal yang sama seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Emilia atas pertanyaannya. Kepada Ibu Zahra, monggo silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ingin saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana caranya agar adverse childhood experience itu kemudian tidak berujung ke self-harm dan kemudian nanti juga berdampak pada keluarga dan anak-anak kita kelak, seperti itu ya. Nah, kalau memang ini kasus traumatiknya berat dan sudah kita sadari sudah mulai mengganggu diri maupun orang lain, jalan terbaik memang konsultasi begitu ya ke profesional, tapi tetap ada yang bisa dilakukan secara mandiri. Contohnya adalah menyadari traumatiknya tuh karena apa sih. Kadang teman-teman, kita tuh kan gak sadar ya, kita tuh gampang sensi. Tapi mungkin itu akibat dari, ya salah satunya pernah punya ada traumatik misalnya korban bullying dan lain sebagainya. Tapi kita gak sadar kalau kita tuh orangnya sensian. Nah, tahap pertama kita ngerti dulu kita tuh orangnya seperti apa saat ini. Dan kenapa kemudian kita punya sensi tersebut. Nah, at least dengan kita sadar kita sensian, kita jadi tahu, oh ini yang perlu diperbaiki. Karena sensian ini mungkin nanti akan mempengaruhi misalnya saya kalau dengan anak saya nanti jadi gampang marah dan lain sebagainya. Sadari dulu apa. Nah, kemudian gimana agar tidak bisa berlanjut ke mungkin self-harm, depresi dan lain sebagainya. Setelah disadari, teman-teman temukan juga kira-kira ada nggak situasi yang biasa memunculkan situasi tersebut. Misalnya setiap lagi sendirian, aku kepikiran tuh traumaku. Atau ketika bertemu dengan orang yang dulu memang membuat trauma misalnya, itu aku selalu punya respon-respon yang tidak menyenangkan begitu. Nah, ketika kita tahu triggernya apa saja, kita bisa coba untuk kalau bisa dihindari, sementara dihindari, tapi akan lebih baik kalau misalnya kemudian kita proses hal tersebut. Kenapa ya kok aku, padahal kejadiannya sudah berapa tahun lalu. Sekarang aku ketemu sama orang itu, sebenarnya orang itu udah baik-baik aja kok sama aku, tapi kenapa perasaan itu muncul? Nah, ini namanya reframing begitu. Kita membuat memori baru yang sifatnya lebih positif yang nanti bisa menggantikan memori negatif yang ada di masa lalu, seperti itu. Cara mudahnya, BTW ini mudah diomongkan tapi sebenarnya prosesnya lama ya teman-teman. Cara mudahnya adalah reframing misalnya, oh mungkin dulu aku dipukul itu karena orang dewasa tersebut, entah bisa siapapun, orang dewasa tersebut itu belum tahu cara terbaik untuk mengekspresikan emosi marahnya.
dan tidak ada yang pernah mengajarinya, karena mungkin orang tuanya juga setiap marah memukul begitu. Dan dengan kita reframing seperti itu, kita akhirnya kan jadi punya empati begitu ya kepada pelaku yang saat itu mungkin menyebabkan luka pada kita seperti itu. Dan harapannya itu adalah starting point dari healing atau proses penyembuhannya. Begitu sih mungkin kalau dari saya. Baik, terima kasih Ibu Zahra atas jawabannya. Baik, untuk penanya terakhir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki. Izin bertanya Bu, kan di perang-perang banyak yang menjadi korban itu terutama anak kecil. Apakah trauma yang mereka miliki bisa hilang saat mereka dewasa? Dan apakah ada gerakan yang membantu untuk menghilangkan trauma-trauma dari anak kecil tersebut agar saat besar mereka tidak ke-trigger dengan adanya trauma tersebut? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Kiki. Ya, pasti akan ada trauma. Nah, tapi bagaimana kemudian trauma itu mengendap gitu sampai dia dewasa dan mempengaruhi kepribadiannya, dan bagaimana kemudian trauma itu bisa ditransformasi begitu ya. Jadi sesuatu yang kemudian mungkin lebih positif, menggerakkan dia untuk hal-hal yang lebih positif, itu bisa dilakukan begitu. Caranya seperti apa? Kalau sekarang banyak sekali NGO, ya LSM seperti itu atau humanitarian yang membuka service seperti counseling service seperti itu. Jadi support secara individu maupun support secara kelompok. Nah, kalau support secara kelompok itu yang dilakukan adalah biasanya di camp-camp pengungsian. Kemudian mereka membuat semacam sekolah yang membuat anak-anak ini tetap beraktivitas. Nah, ketika anak-anak beraktivitas dan bermain itu selain mereka kemudian memaksimalkan potensi dirinya meskipun situasinya tidak kondusif, itu juga memunculkan emosi-emosi positif yang bisa nanti menggantikan emosi negatif dari situasi perang, misalnya kehilangan orang tua dan lain sebagainya. Nah, nanti dari intervensi secara komunitas ada juga intervensi yang individual. Misalnya nanti konselornya akan melihat, oh dari anak-anak yang bermain ini ternyata ada 1-2 anak yang masih sering murung. Nah, anak-anak yang sering murung itu nanti kemudian akan diarahkan untuk mendapatkan penanganan yang lebih individualized. Jadi misalnya konseling dan lain sebagainya. Nah, kalau kepada anak-anak biasanya konselingnya tuh nggak seperti kalau sama orang dewasa, curhat secara verbal gitu, tidak seperti itu. Biasanya menggunakan media permainan. Contohnya adalah permainan dengan pasir. Jadi mereka diminta untuk tangannya ngubek-ngubek pasir. Nah, itu kan menciptakan sense of calmness gitu ya, rasa aman. Nanti kalau mereka sudah merasa aman, terus nanti ditambahkan lagi tuh sesi terapinya, misalnya ceritain dong kamu hal yang membuat kamu senang apa, misalnya pakai boneka-boneka yang ditata di bak pasirnya seperti itu. Sampai kemudian si terapis atau konselor ini biasanya tujuannya adalah untuk tadi kembali menghadirkan makna baru di mata si anak ini tentang kejadian traumatisnya. Jadi misalnya awalnya dia merasa bahwa aku kehilangan orang tuaku misalnya karena bom. Nah, itu kan kejadian yang traumatis dan tidak menyenangkan ya teman-teman. Tapi nanti ketika dia sudah siap, lebih secara psikologis juga lebih siap, dia akan dibantu untuk memaknai bahwa ketika orang tua meninggal itu maknanya apa sih yang lebih dalam yang kemudian bisa membuat dia bergerak untuk move on lagi gitu loh, untuk tetap mempertahankan atau apa istilahnya ya, tumbuh dengan lebih baik seperti itu. Bisa sekali. Terima kasih kepada Ibu Zahra Frida Intani atas jawabannya. Baik, saya izin menyampaikan beberapa poin yang saya highlight dari materi kita pada sore hari ini. Yang pertama, korban perang merasakan guncangan mental pada waktu yang relatif panjang. Kemudian perasaan duka, sedih, dan khawatir berlebih dalam jangka waktu yang relatif lama berdampak pada kesehatan mental anak-anak. Kemudian yang kedua, tidak semua korban perang berakhir buruk. Banyak orang yang masih dapat berprestasi dan mengembangkan dirinya. Hal itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki resiliensi dan ketangguhan,
religiusitas, rasa kolektivitas, kebersamaan, mindset penerimaan, dan family support. Demikian materi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Zahra Frida Intani, SPSI MPSI Psikolog atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para hadirin yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi kali ini. Tidak terasa bahwa dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhir pula sesi Women Institute Indonesia pada sore hari ini. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan apabila ada kesalahan selama pelaksanaan Women Institute Indonesia sore hari ini. Saya Haya Amani selaku moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.